warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Di malam hujan ya? Iya, sekolah kita banjir. Kita mau pembelajaran luring, pembelajarannya daring saja. Siapa yang memimpin doa untuk pembelajaran kita? Mas Jovan, silakan memimpin doa, Mas. Coba Didik siap. Iya. Doa mulai. Baik anak-anak, kita tadi sudah berdoa. Kita sebelum melaksanakan aktivitas, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Karena apapun yang akan kita lakukan, insya Allah akan diberi kelancaran jika presensinya nggih, nanti diisi. Dinyalakan ya anak-anak ya selama pembelajaran. Jika ingin berbicara, angkat tangan terlebih dahulu baru dibuka mikrofonnya. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri bagi tepuk tangan buat kita semua. Padamu negeri ini bisa meningkatkan semangat kebangsaan kita. Siapkah kalian untuk belajar hari ini? Siap. LKPD dan alat-alat yang diminta Bu Wirna untuk menyiapkan sudah disiapkan semua? Sudah, baik. Terima kasih anak-anak. Kita langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Anak-anak, hari ini kita masih belajar bersama Popin ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema panas dan perpindahannya. Nah, subtema perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran kita hari ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan membaca teks perpindahan panas atau kalor. Nanti setelah membaca teks, anak-anak saya minta untuk menceritakan ada minimal 4 hal yang penting dalam teks dengan tepat. Sebelum kita mulai, ayo kita kita lihat gambar apa ini? Api unggun. Api unggun, bagus sekali. Ada lagi gambar apa ini? Gambar air ya anak-anak ya. Di situ ada gambar air. Yang ini kita lihat airnya itu bagaimana ini? Blekutuk. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan panas ya. Mengapa panas itu bisa berpindah? Di sini ada bacaan. Hari itu Evi libur sekolah. Tak berapa lama timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Evi tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Pernah enggak? Pernah setiap hari. Setiap hari, pinter sekali. Nah, menurut kalian sumber panas apa yang digunakan Evi untuk memasak atau mengeluarkan gelembung kecil? Kenapa itu? Minyak mulai panas. Minyaknya mulai panas. Bagus, jawabannya bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang itu ya. Bagaimana mengapa kok sampai timbul gelembung-gelembung seperti itu sebenarnya apa sih? Silahkan coba dibaca Mbak Safina, coba dibaca. Ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang.
Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Silakan dibaca untuk paragraf ketiga. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Terima kasih sudah membacakan paragraf 3. Menemukan kata kunci atau hal penting yang terdapat pada teks. Nah, tuliskan dalam tabel berikut ini, kemudian temukan makna kata-kata tersebut. Kondisi di mana terjadi perubahan suatu zat dari fase cair menjadi fase gas. Itu proses yang tadi kalian sebutkan belekuduk-belekuduk. Selanjutnya, pada LKPD ada membuat peta konsep. Dari bacaan tadi, coba silahkan dibuka atau dibuat peta konsep. Paragraf pertama bisa ditulis di sini ya anak-anak. Bisa, Bu. Ya, silakan coba dikerjakan 5 menit. Nanti setelah membuat peta konsep, jangan lupa langsung di bawahnya dibuat teks eksplanasi singkat ya, menggunakan bahasanya sendiri, mempresentasikan hasil temuannya atau hasil dari peta konsep yang telah dibuat. Dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Ya, jadi sekarang panas dapat berpindah. Nah, baru dijelaskan bahwa panas dapat berpindah dari mana? Dari api kompor menuju ke panci, kemudian berpindah ke dalam panci ya, ke dalam air yang ada di dalam panci. Nah, seperti itu contohnya untuk peta konsep pertama. Panas dapat berpindah ya anak-anak. Kemudian dikembangkan jadi teks eksplanasi. Apakah sudah disiapkan bahan-bahannya? Dibuka LKPD-nya. Percobaan 1, coba. Sekarang di situ kalian ada lilin sudah di bawah. Korek apinya ada. Sudah. Nyalakan lilin atau lampu minyak dengan korek api. Kalau tidak ada lilin, boleh pakai lampu minyak. Dinyalakan dulu. Silakan dinyalakan. Sudah. Sudah. Sekarang coba dekatkan sendok makan sampai terkena api. Ada yang sudah merasakan perbedaannya, Mbak Indah, Mas Jovan, Mas Tegar? Sendok panas. Tuang air hangat ke dalam gelas sampai lebih dari setengah gelas. Sekarang dinyalakan dulu lampu minyak atau lilinnya menggunakan korek api. Lilinnya yang didekatkan itu bagaimana? Meleleh. Sudah ada ya? Nah, silakan ditulis di laporan percobaan 1 tadi. Yang terkena panas apanya anak-anak? Sendoknya. Sendoknya, karena sendok itu benda apa? Benda padat. Jika terkena panas, benda padat ini juga akan membuat panas ini berpindah dari api ke sendok. Nah, perambatan atau perpindahan panas yang seperti ini dinamakan perpindahan panas secara konduksi ya. Percobaan 2 tadi kalian lihat ketika dimasukkan es batu, karena di bawah itu airnya hangat kan panas ya. Panas itu karena atas itu dingin, jadi dari panas itu berpindah dari suhu apa? Yang bertekanan tinggi ke tekanan rendah, karena yang bawah itu panas, dia itu naik ke atas, jadinya terlihat pewarnanya itu bercampur atau naik ke atas. Nah, seperti itu. Nah, peristiwa itu disebut perpindahan panas secara konveks. Untuk percobaan 3, karena hanya didekatkan saja ya lilinnya, tapi bisa meleleh. Nah, ini namanya perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Bu Irna. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti.
Ini balon udara yang naik dan turun dan air yang dipanaskan itu contoh dari peristiwa konveksi, nggih. Ibu. Kalau radiasi, perpindahan panas tanpa melalui perantara. Nah, ini bisa terjadi pada zat gas pada ruang hampa. Contoh perpindahan panasnya, nah, radiasi matahari ada bumi, karena bumi terjadi di ruang hampanya atmosfer bumi ya. Contohnya kalau seperti gambar tadi berada di dekat api unggun terasa hangat. Video itu coba kalian isi LKPD yang membedakan konduksi, konveksi dan radiasi. Nah, anak-anak, jadi kesimpulannya apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Perpindahan panas tadi ada berapa anak-anak? 3. 3. Apa saja? Coba disebutkan, Mbak Safira. Ada kesulitan kah? Tidak. Baik, coba kalau contoh konduksi selain sendok yang kalian bakar tadi atau dekatkan dengan api, apa lagi contoh konduksi? Panci. Iya, betul, bagus sekali. Ya, kalau konveksi itu contohnya apa? Tadi sudah ada balon udara ya. Kemudian ada angin darat dan angin laut, ya. Angin darat itu dari darat ke laut yang biasanya terjadi pada malam hari dan dimanfaatkan pergi ke laut untuk mencari Ikan. Kalian misalnya berjemur di bawah sinar matahari, nah itu kita sudah merasakan perpindahan kalor secara radiasi. Tidak, Bu. Sekarang dibuka lembar evaluasinya, silakan dikerjakan 10 soal. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ini bisa dikirimkan kembali ke WA-nya Berna, nggih. Nah, selanjutnya untuk ya bisa dikerjakan untuk di rumah. Coba kalian temukan perpindahan panas yang ada di lingkungan rumah kalian. Kemudian untuk LKPD dan evaluasinya nanti Buana koreksi untuk selanjutnya jika evaluasinya ternyata ada yang di bawah KKM, nanti akan Buana adakan remedi, kemudian perbaikan, dan juga bagi yang di atas KKM akan Buana adakan pengayaan. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, kalian jaga kesehatan dan selalu belajar, karena jika ingin mengubah dunia maka kita harus belajar, ya. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Silakan yang tadi memimpin doa, Mas Jovan, dipimpin doanya. Di tempat duduk siap. Hormat beri salam. Berdoa mulai. Alhamdulillah, terima kasih Mas Jovan sudah memimpin doanya pada untuk menutup pembelajaran hari ini. Untuk anak-anak semuanya, terima kasih hari ini kita sudah belajar dengan baik. Untuk selanjutnya kita bertemu di pembelajaran luring ya anak-anak, ya. Nggih, Bu. Ya, terima kasih. Berakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi